Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di Potensi HD. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share link Potensi HD. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara setek anggur agar cepat tumbuh daun dan tentunya cepat tumbuh akar. Nah, ini batang-batang yang sudah kita potong ada sekitar 20 cm sampai 30 cm ya untuk per batangnya. Dan ini masih hijau ya, artinya masih basah mengandung air. Jangan sampai kekeringan, jangan sampai hitam yang nantinya akan susah tumbuh, bahkan kemungkinan mati ya, tidak bakal tumbuh kembali. Nah, ini batangnya yang kita pilih adalah batang yang tua ya, yang sekiranya cukup untuk kita stek atau semai. Nah, ini diusahakan tiap satu batang ini ada mata tunasnya ya, 3 sampai 5 mata tunas. Nah, kalau sudah terpilih batang dari anggur sendiri, kita tinggal siapkan beberapa ZPT ya. Yang untuk kali ini kita gunakan bawang merah beserta kulit-kulitnya, kita masukkan yang sudah dikupas. Dan tentunya kita remas-remas ke dalam air agar lebih cepat menyerap di dalam airnya, dan juga ditambahkan lagi kalau mau sama bawang putih sama kunyit juga ya. Sebenarnya untuk JPT sendiri boleh menggunakan salah satu aja. Mau bawang merahnya aja boleh, mau bawang putihnya juga boleh, ataupun mau kunyitnya juga boleh. Caranya sama ya, semuanya dihaluskan lalu tinggal diremas-remas, dicampurkan dengan air dan diaduk supaya merata di dalam air tersebut. Nanti kalau sudah, tinggal dimasukkan beberapa batang anggur untuk kita semai, dan nantinya tinggal kita diamkan. Biasanya cukup lama ya, 2 minggu sampai 1 bulan itu baru tumbuh daun dan juga akarnya. Namun yang jelas kalau pertumbuhan daun atau tunas baru itu cukup lumayan cepat. Kalau akar itu cukup lama ya, kalau akar bisa sampai 1 bulan. Nah, ini jangan sampai kita terbalik ya, mana bagian bawahnya, mana bagian atasnya. Nah, kalau tuh ada daun-daun seperti ini bawaan dari pohonnya, mau dibuang nggak apa-apa, mau disimpan aja atau nggak dibuang sama sekali juga tidak apa-apa. Tapi kemungkinan besar daun ini akan mati, akan ngering ya, karena ini bawaan dari batang anggur sendiri. Tapi kalau mau lebih bagus mending dibuang aja ya, biar fokus ke daun-daun atau tunas-tunas baru dalam proses penyemaiannya. Nah, ini yang kita gunakan untuk JPT-nya atau zat pengatur tumbuhnya, yaitu bawang merah dan bawang putih. JPT ini sendiri bisa dikatakan adalah bahan yang digunakan untuk mendorong, memodifikasi pertumbuhan tanaman. Nah, keuntungan menggunakan JPT alami ini, kita mudah ya tentunya mencarinya, dan sangat bagus juga untuk tanaman tersebut. Dan di dalam JPT ini ada beberapa zat. Yang pertama adalah auksin, yang mana auksin ini sangat bagus untuk memacu perakaran tanaman
dan diferensiasi sel, terus juga pembentukan buah dan juga bunga. Selanjutnya ada zat gibberellin, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman baik dari batang, bunga dan juga buah. Dan zat selanjutnya yaitu sitokinin, yaitu untuk merangsang pertumbuhan pada tunas. Dan yang keempat yaitu zat etilin ya, atau etilen, yaitu untuk mempercepat pematangan buah. Dan yang terakhir adalah asam absitat atau bisa disebut asam absisat ya, yaitu untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi kekurangan air, terus juga kondisi stres pada tanaman. Nah, untuk salah satu bahan kandungan paling tinggi yaitu ada pada bawang merah, ada juga bawang bombay, karena ini mengandung auksin dengan GPT yang bermanfaat ya. Nah, untuk manfaat GPT tersendiri yaitu mempercepat pertumbuhan perakaran tanaman, terus juga sebagai antioksidan yang dapat membuat tanaman tumbuh lebih sehat. Terus juga dapat mempercepat proses regenerasi sel, terutama untuk mempercepat pertumbuhan akarnya ya. Nah, dari zat-zat yang tadi, dari auksin itu bisa dihasilkan dari urin ternak, dari kecambah, bawang merah, air kelapa, dan juga gulma ya. Itu kalau punya gulma biasanya suka dibuang, tapi kalau misalkan mau dimanfaatkan itu tinggal dimanfaatkan sebagai auksin. Nah, kalau untuk gibberellin sendiri itu bisa diambil dari tunas muda tanaman ya. Pokoknya tunas apa aja dari tunas tanaman, yang penting masih muda. Terus juga dari buah yang panjangnya di atas normal, biasanya tuh ada mangga yang panjang banget, itu bisa digunakan sebagai gibberellin. Terus dari air kelapa, eceng gondok juga bisa ya. Dari tunas-tunas bawang juga bisa. Kalau sitokinin itu biasa digunakan dari jagung muda dan juga air kelapa. Nah, untuk etilen itu biasa digunakan dari buah-buahan yang sudah matang, yang buah matang bukan busuk ya, dan juga dari daun-daun yang sudah tua. Nah, untuk yang terakhir asam absisat ya, ini dari jamur mycorrhiza, terus juga dari rumput yang tumbuh di daerah yang sangat ekstrim ya. Jadi kalau nemu rumput yang tumbuh di daerah ekstrim, susah air, itu mengandung asam absisat ya. Jadi dimanfaatkan semuanya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Ada hikmahnya, bisa diikuti cara-caranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.